sehat, tetap semangat dan happy. Nah, bulan ini kita sudah memasuki bulan September dan gereja juga memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan September ini, Ibu Guru akan membacakan cerita dari Kitab Suci. Nanti anak-anak mendengarkan bacaan Sabda Tuhan dari Kitab Suci ya. Oke. Nah, untuk bulan Kitab Suci minggu ini kita akan mendengarkan cerita bertema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Bu Elis. Oke, kita sama-sama ya berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya kepadamu, ada bersama dengan kami, dan menjadi sahabat kami. Bimbinglah kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita mau bernyanyi dulu bersama-sama Ibu Guru. Nanti ada gerakannya. Anak-anak ikut bernyanyi dan ikut bergerak ya. Judul lagunya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang Ibu Guru mau bertanya sama anak-anak tentang pengalaman atau kejadian yang pernah anak-anak alami selama ini nih. Mungkin dari antara anak-anak ada yang punya kakak atau punya adik dan sering bermain sama kakaknya, sama adiknya. Lalu juga pernah berantem nggak nih sama adiknya atau sama kakaknya? Pasti banyak nih yang sering berantem ya sama kakaknya atau sama adiknya. Berantemnya mungkin karena rebutan mainan atau rebutan pingin dipeluk sama mama atau dipeluk sama papa. Nah, ketika anak-anak merasa waktu berantem pasti rasanya gak suka ya, marah, jengkel, pingin pukul kakaknya, pingin pukul adiknya, pingin dorong kakaknya, pingin rebut mainannya yang sedang dimainin oleh mereka. Selain itu, ketika anak-anak sedang belajar, sedang mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari ibu guru, ada nggak sih? Pernah nggak merasa takut, merasa bingung, merasa ragu-ragu, nggak tahu harus ngerjainnya gimana, butuh bantuan orang lain, butuh bertanya sama mama, atau sama papa, atau sama kakak. Pasti anak-anak pernah merasakan seperti itu ya. Tentunya anak-anak semua pasti ada yang pernah merasakan perasaan gembira, perasaan senang, lalu juga perasaan sedih, takut, marah, ragu-ragu, dan bahkan putus asa. Tapi anak-anak gak usah takut, gak usah sedih. Kita bisa mengandalkan satu orang,
Siapakah itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita. Seperti lagu tadi, ada satu sobatku yang setia. Nah, Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita semua. Bagi anak-anak, bagi ibu guru, bagi mama, papa, oma dan opa, bagi semua orang, bagi semua umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan datang menemani kita, membantu kita. Kita bisa berdoa ketika kita merasa takut, merasa sedih, kita bisa berdoa, memohon bantuan dari Tuhan Yesus. Oke. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan sabda Tuhan ya. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Tadi juga ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya itu malah menganggapnya Tuhan Yesus sebagai apa ya tadi ya? Iya betul, sebagai hantu. Mereka malah ketakutan, malah menganggap Tuhan Yesus sebagai hantu. Lalu tadi ada salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Dia berkata pada Yesus, "Jika engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu." Lalu Tuhan berkata pada Petrus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan dia datang berjalan di atas air menuju pada Yesus. Di tengah-tengah perjalanannya, Petrus merasa takut karena ada tiupan angin yang sangat keras.
Jadi dia merasa takut. Karena dia merasa takut, jadinya dia mulai tenggelam. Lalu ketika Petrus tenggelam, dia berteriak-teriak meminta tolong pada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam lagi. Tuhan Yesusnya juga berkata pada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita gak usah pernah takut, gak usah pernah ragu. Karena Tuhan Yesus pasti ada di hati kita. Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Dia selalu menemani kita ketika kita sedih, ketika kita merasa putus asa, ketika kita gembira. Bu Guru punya sebuah film, nanti anak-anak bisa lihat ya bagaimana Tuhan Yesus yang selalu hadir, selalu ada setiap kita berkegiatan setiap hari. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan bacaan kitab suci dan juga sudah menonton film. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita mau doa penutup. Anak-anak ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya dan juga tutup matanya. Oke, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami, supaya kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Hari ini anak-anak sudah mengikuti PKSN yang pertama dan juga sudah ikut mendengarkan tentang cerita dari Alkitab. Nah, Bu Maria, Bu Elis, dan juga Bu Guru yang lain berharap anak-anak mulai sekarang tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut ataupun sedih. Oke, anak-anak harus selalu gembira karena ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita, yang selalu ada di hati kita. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa.